Nah, Bapak Ibu tahu kan di kita semua ini punya yang namanya kita bisa lihat di YouTube, di TikTok, terus di Facebook video dan lain-lain. Itu biasanya ada media-media atau masyarakat yang share video gitu ya, yang menyebarkan video berisi informasi-informasi yang juga fakta gitu. Nah, informasi-informasi yang fakta. Nah, faktanya seperti apa? Mereka itu biasanya lihat kejadian nih di jalan, ada kecelakaan, langsung ambil video gitu kan atau foto. Nah, itu namanya mereka sedang melakukan jurnalisme warga namanya. Nah, jadi pengertian jadi jurnalisme warga dari ilustrasi tadi, Bapak Ibu udah paham ya? Nah, jurnalisme warga itu adalah orang yang waktu itu dia itu di lokasi kejadian, lalu dia merekam, meliput suatu kejadian tersebut. Nah, dia men-share di komunitas publik, misalkan di medsos, misalkan di TikTok, di YouTube. Nah, itu namanya jurnalisme warga. Nah, secara detailnya kita lihat pengertiannya berikut ini. Nah, ini tentang saya ya, saya belum kenalan diri ya. Yang baru masuk udah kenal saya kali ya. Kayaknya rata-rata udah kenal saya gitu. Nah, saya ini Marta Saflina. Saya sebenarnya tamatan akuntansi. Jadi jangan nyesel kalau belajar jurnalistik sama orang ekonomi gitu ya. Nah, tetapi hobi saya tuh menulis gitu. Nah, ini nanti dilihat aja lah atau tanya-tanya saya aja nanti ya. Oke, kita lihat pengertian jurnalisme warga. Nah, di sini ada semboyan bahwa jurnalisme warga itu mempunyai semboyannya seperti everyone can be journalist gitu ya. Nah, jadi setiap orang itu bisa jadi jurnalis gitu. Nah, tidak memiliki kartu pers pun mereka disebut jurnalisme warga atau jurnalis warga atau citizen journalism gitu ya. Atau citizen jurnalis, civil jurnalis gitu. Nah, public journalism gitu. Nah, jadi mereka itu boleh meliput, boleh men-share, tapi tidak di media yang berbadan hukum. Mereka tuh men-share di media medsos, media pribadi ya, website pribadi gitu. Nah, dilakukan oleh orang-orang biasa, orang-orang umum gitu. Dan tidak mengantongi KTA apapun. Baik KTA pers dan lain-lain, surat tugas nggak ada. Mereka hanya share dan itu biasanya informasi mereka tuh lebih bagus gitu, karena langsung di lapangan. Nah, para wartawan biasanya nyomot ini gitu ya. Nah, biasanya ada di YouTube, di TikTok gitu. Kita pernah lihat prime viralnya di itu nggak? Di Metro TV atau di TV One. Nah, mereka sering mengambil video dari YouTube, TikTok, dan itu adalah jurnalisme warga. Nah, itu namanya mereka monster dari warga, dari publik gitu ya. Nah, jadi tempat share-nya itu adalah media sosial dengan nama masing-masing atau komunitas masing-masing gitu. Terus blog masing-masing gitu ya, blog pribadi gitu, tapi isinya berita semua. Itu namanya jurnalisme warga gitu. Dan terus website pribadi. Nah, misalkan ada nama websitenya martasafrina@wordpress.com, itu kan website ya. Dan terus ada pula martasafrina.com, itu boleh. Itu namanya jurnalisme warga. Sebab yang namanya jurnalisme warga ini mereka tidak butuh akte notaris di medianya, nggak butuh KTA, nggak butuh apa-apa. Dia hanya punya jet-jet, ya, kamera misalkan, HP misalkan ya. Nah, itu mereka akan mencari berita dengan itu lalu share. Nah, gitu. Dan terus dulu disebut namanya public journalism gitu ya, atau civic journalism. Artinya sama. Jurnalis warga. Nah, sekarang lebih kerennya disebut citizen journalism gitu. Nah, terus maknanya sebenarnya jurnalis warga itu bermakna bahwa semua orang atau semua warga atau semua masyarakat bisa menginformasikan apapun. Nah, seperti itu, oke. Kita lanjut. Ini ada 6 tipe dari jurnalis warga. Ada 6 tipenya ya. Ini jurnalis warga. Yang pertama, audience participation. Itu lebih ke partisipasi audiens. Audiens adalah publik, orang-orang sekitar. Itu misalkan ada di apa namanya tuh di suatu pergelaran seni dan terus ada audiens atau penontonnya meliput gitu ya, meliput, merekam. Nah, jadi
mereka itu menjadikan sebuah informasi. Nah, di medsosnya itu sudah jurnalis warga namanya gitu. Nah, terus ada independent news and information gitu ya. Information website. Jadi di sini maksudnya adalah beritanya independen. Informasinya melalui website tapi independen. Nah, ini namanya website pribadi tadi yang saya sebutkan tadi gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Contoh websitenya yaitu Consumer Report, nah, dari luar ya, dan Drudge Report. Nah, itu mereka adalah website pribadi, tapi isinya laporan alias berita gitu, dan itu fakta gitu. Nah, terus yang ketiga adalah full-fledged participatory news site. Nah, jadi di sini adalah partisipan dari berita itu adalah full gitu. Nah, ini websitenya menyediakan full berita-berita warga gitu. Tak hanya berita yang dari wartawan resmi aja atau profesional aja, dari warga juga punya yang namanya site-nya, website-nya, halamannya gitu ya. Nah, di sini ada contohnya lah Oh My News, itu dari Korea. Nah, ada Now Public, ini kalau nggak salah dari Amerika deh, gitu ya. Nah, jadi silahkan dipelajari, gitu. Ada Oh My News atau Now Public, gitu. Itu namanya site atau website pribadi, dan itu semua orang bisa di sana nge-share informasi asalkan fakta gitu ya. Nah, terus collaborative and contributory media site. Nah, di sini adalah medianya kolaborasi dan kontributor medianya itu adalah berkolaborasi atau bersama, yang punya bersama gitu. Nah, websitenya bersama, semuanya bersama. Nah, ini ada contohnya tuh Slashdot, Kurosin, dan Newsfind. Nah, ini website-website luar ya. Silakan nanti dicari linknya, dan itulah contohnya gitu. Nah, terus ada other kind of teen media. Teen media ini adalah media tipis. Nah, media tipis itu adalah media yang bisa disebut media, tapi dia hanya sekilas memberitakan. Seperti mailing list gitu ya, mailing list atau newsletter email. Kan Bapak Ibu pernah gabung, misalkan Bapak Ibu ada informasi tentang properti misalkan ya. Nah, terus Bapak Ibu setujui informasi lewat email. Nah, itu namanya newsletter by email gitu. Nah, itu adalah pengumuman atau berita selebaran lewat email, itu namanya selebaran digital. Nah, itu namanya adalah other kind of in media gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus personal broadcasting site. Nah, ini adalah apa namanya itu radio pribadi, tempat share pribadi gitu. Nah, ada contohnya ini adalah Ken Radio. Ken Radio adalah radio pribadi seseorang. Dia menyebarkan berita-berita yang dia dapatkan di lapangan, dan itu secara pribadi, dan itu boleh gitu ya. Nah, informasi ini atau materi ini saya dapatkan dari buku online Journalism Review. Itu tahun 2003 yang ditulis oleh Gidi Lasika, gitu, orang luar gitu ya. Oke, nah di dalam jurnalis warga itu Bapak Ibu juga bebas berkomentar. Nah, ciri-cirinya ketika berita itu di-share, nah kita bisa mengomentari dan penulisnya itu bisa membalas komentar tersebut. Nah, itu enaknya gitu. Tapi yang repotnya itu adalah legalitasnya, karena dia tidak punya legalitas dan dia self-regulatory, atau maksudnya adalah regulatornya mandiri atau sendiri. Jadi tidak ada hubungan dan tidak bisa dibilang ini melanggar gitu ya, selagi dia mematuhi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Siber gitu. Kita lihat nanti. Oke, selanjutnya. Awal dari jurnalisme warga ini sebenarnya sudah saya jelaskan seperti awal dari jurnalisme online ya, jurnalis online. Nah, kalau jurnalis online dulu ada namanya seorang jurnalis reporter yang dia mengetahui kisah perselingkuhan Presiden Amerika dengan Monica namanya ya, yang dikenal dengan kasus Monica Gate. Nah, jadi dia itu ditolak untuk mempost beritanya di newsletter. Nah, jadi surat kabar. Jadi dia dengan modemnya itu dia bikinlah blog, website dia sendiri, lalu dia beritakan di situ gitu. Akhirnya booming gitu kan. Nah, dari sana awal media online. Kalau sekarang jurnalisme warga itu berawal dari mana sih gitu? Sama saja dengan Drudge itu.
Drudge Report ya yang saya ceritakan barusan tentang Presiden Amerika itu, dia juga termasuk warga, jurnalis warga gitu ya. Nah, di sini bisa kita gambarkan bahwa awalnya itu adalah berita seputar serangan menara kembar WTC ya. WTC ya di New York dan di Amerika, yaitu pada 11 September 2001. Nah, itu ada seseorang yang memvideokan, kebetulan dia di lokasi, lalu video, lalu di-share di media sosialnya. Akhirnya Metro TV pun mengambil dari sini gitu kan, dan TV-TV nasional internasional juga dari sini gitu. Nah, terus ada berita dari Cut Putri namanya, ketika detik-detik tsunami 26 Desember, tsunami Aceh ya. Nah, itu ditayangkan langsung di Metro TV gitu. Nah, itu namanya jurnalis warga gitu. Terus ada praktik jurnalis warga ini sudah mulai sejak tahun 1700-an, di mana warga menyebarluaskan pandangan melalui selebaran. Itu waktu zaman kerajaan-kerajaan dulu gitu ya. Dan terus sebelum Masehi, pada 100 tahun 100 sebelum Masehi, itu sudah ada surat kabar. Ya, surat kabar Acta Diurna namanya, pada Kekaisaran Roma. Nah, ini sudah dimulai jurnalisme warga ini sejak dulu, tetapi modelnya model tradisional seperti surat kabar gitu kan, terus selebaran-selebaran di atas daun. Kalau di Arab tuh daun kurma gitu kan. Nah, ada daun kulit kulit tumbuhan gitu juga bisa gitu. Oke, kita lanjut. Prinsip jurnalisme warga. Nah, pertama adalah prinsipnya itu pewarta atau reporter adalah pembaca. Nah, jadi orang yang bisa menulis berita itu adalah orang yang membaca. Kalau ada wartawan tidak membaca, lalu bisa aja nulis, itu dipertanyakan, gitu ya. Nah, jadi pewarta atau reporter yang di jurnalisme warga ini adalah dia pembaca. Ketika dia baca berita, nah lalu dia dapat informasi baru, dia share langsung, otomatis booming gitu kan. Nah, seperti itu. Contohnya aja di Twitter. Bagi Bapak Ibu yang punya Twitter, Twitter itu ramai banget gitu kan. Dan setiap detiknya itu adalah orang-orang pewarta atau jurnalis warga semua gitu. Mereka dapat informasi share sana, share sini gitu kan, lalu berbalas komentar gitu. Nah, itu namanya jurnalisme warga. Dan terus berita atau informasi dapat diberi komentar. Nah, misalkan saya contohkan Twitter tadi aja lah ya. Nah, ada sharean si A, dia nge-share di Twitter informasinya seputar kecelakaan lah misalkan ya. Contohnya dulu kemarin ada kecelakaan di Kalimantan aja, di Balikpapan, tentang kecelakaan beruntun itu ya. Itu kan dari warga dapatnya. Gitu kan. Terus ada warga lalu dibongkar lah namanya CCTV di jalan tersebut. Nah, itu namanya informasi jurnalis warga gitu. Dan di sana di Twitter orang nge-share itu ada yang mengomentari, ada yang berdoa, ada yang simpati atau empati gitu kan. Nah, bisa gitu. Itu namanya jurnalis warga prinsipnya. Lalu tidak berorientasi keuntungan. Nah, beda dengan pers atau pers yang perusahaan ya. Kalau perusahaan pers dia berorientasi keuntungan. Nah, kalau dia dapat berita sekian gajinya gitu. Tapi kalau warga mereka tidak. Mereka hanya nge-share dengan inisiatif sendiri dan tidak berharap ada keuntungan gitu. Yang jelas mereka share informasi gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu didominasi oleh media daring. Ada luring, ada daring. Daring itu namanya dalam jaringan. Itu adalah online. Kalau luring, luar jaringan, namanya offline. Nah, jadi media daring sama dengan media online. Ya, seperti YouTube, TikTok, Facebook, gitu kan ya. Nah, terus satu lagi itu Pets misalkan. Zoom ini juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya terdapat komunitas yang sering mengadakan pertemuan. Nah, ini seperti LSM gitu ya. Ada komunitas swadaya masyarakat dan mereka berkumpul, banyak informasi di dalam dan mereka sering mengadakan pertemuan. Oh ya, di sana ada berita loh, di sini ada berita gitu. Nah, seperti itu. Dan terus tidak membedakan pewarta. Nah, di jurnalisme warga ini semua orang kan bisa jadi jurnalis. Kan everyone can be journalist kan gitu ya istilahnya.
Jadi tidak ada berbeda. Wah, kamu dari media ini, media ini, nggak ada. Karena mereka tidak punya media. Mereka hanya punya media sosial. Nah, nanti setiap berita mereka share di media sosialnya masing-masing gitu. Nah, terus tidak ada seleksi ketat. Nah, kalau Bapak Ibu masuk media perusahaan media, itu pasti ada seleksinya kan. KTP-nya dulu katanya, terus pandai nulis nggak gitu kan, terus pernah ke lapangan nggak, ini banyak wawancara kan ya. Nah, tetapi kalau jurnalisme warga tidak gitu, Bapak Ibu bebas gitu, men-share berita apa saja dan seperti apa aja gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu dikelola oleh profesional maupun amatir. Nah, jurnalisme warga ini biasanya site-nya atau website-nya atau medsosnya biasa dikelola oleh orang profesional, bisa juga oleh amatiran yang baru-baru buka Facebook gitu kan, terus langsung share berita juga ada gitu. Nah, juga boleh juga disebut dengan jurnalisme warga gitu. Nah, seperti itu. Lalu interaksi langsung di kolom komentar. Nah, ini pernah gabung grupnya apa namanya itu suatu komunitas, sebenarnya komunitas bola lah gitu kan ya, komunitas pecinta apa gitu kan. Nah, ternyata kalau lebih kelihatannya di apa ya, di grup-grup Facebook bola itu ya. Nah, kalau pernah gabung di situ, Bapak Ibu kan bisa lihat tuh ada informasi tentang apa namanya tuh sepak bola Indonesia atau nasional atau internasional kan. Di situ kan banyak orang komentar tuh. Nah, itu namanya jurnalisme warga. Mereka punya komunitas sendiri. Nah, misalnya sepak bola Indonesia gitu, punya komunitas dan mereka itu share informasi di situ terus dikomen sama orang-orang yang mengikutinya. Nah, itu rame banget gitu kan. Itu namanya jurnalisme warga gitu. Oke, selanjutnya etika jurnalisme warga. Nanti ada yang bertanya, KEJ dari seorang jurnalisme warga itu ada nggak sih gitu ya? Nah, sebenarnya ada secara umum, tetapi tidak mengikat seperti kode etik jurnalistik untuk jurnalis di perusahaan yang resmi, yang profesional. Nah, kalau misalkan perusahaan pers itu kan namanya profesional. Nah, kalau jurnalis warga tidak profesional, mereka ya sebagai jurnalis warga aja gitu, dan tidak ada KTA-nya, tidak ada gajinya, tidak ada perjanjian ada lain-lain gitu kan. Nah, jadi sedikit etikanya kurang gitu kan, kurang. Kalau jurnalisme warga kadang kan ada, saya lihat kemarin-kemarin itu saya lihat ada seorang warga nge-share itu pembegalan sampai tulang orang yang dibegal itu muncul, itu kan nampak putih-putih gitu kan ya. Nah, dan itu sangat menyeramkan. Di-share lah di apa coba? Di Facebook. Itu tanpa diburamkan. Gitu kan? Kalau sesuai KEC, kode etik jurnalistik itu wajib diburamkan karena akan menimbulkan trauma psikologi dari pembaca atau penonton. Dan itu sesuai dengan kode etiknya, gitu ya. Tetapi kalau jurnalisme warga dia mengabaikan itu. Yang penting nge-share, orang rame, orang komen, udah gitu. Nah, itu lemahnya gitu ya. Nah, terus jadi etika jurnalisme warga tidak tersangkut dengan kode etik jurnalistik ketika dia men-share tidak melanggar gitu ya. Nah, terus harus bisa membedakan postingan publik dan pribadi. Nah, ini bagi kita jurnalisme warga sebaiknya harus bisa membedakan mana postingan pribadi, mana postingan publik. Jadi tidak hanya ngasal nge-share aja gitu kan. Enggak. Nah, terus patuhi Undang-Undang ITE sebab ini postingan pribadi yang menyangkut publik. Nah, di sini Undang-Undang ITE kan udah pernah saya jelaskan. Dia itu sebenarnya Undang-Undang Transaksi Elektronik. Nah, sekarang udah ditambah dua undang-undang lagi, dua pasal yang menyangkut pencemaran nama baik. Nah, ketika kita sebagai warga pengen jadi jurnalis warga, itu hati-hati gitu, jangan asal share gitu ya. Nah, nanti kalau udah kena undang-undang ITE atau undang-undang siber, repot jadinya gitu. Apalagi kita nggak ada KTA gitu, KTA pers gitu kan, nah, repot lagi gitu. Nah, terus hindari sara. Jangan dikit-dikit ngomong tentang agama, jangan dikit-dikit ngomong tentang sara lah pokoknya kan, yang menyinggung ras atau apa gitu. Sedangkan kita di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada yang namanya setara gitu. Jadi hindari setara, jangan nyinggung yang hal-hal yang tak penting gitu. Nah, jadi hati-hati karena postingannya pribadi bisa saja kayak Nikita Mirzani gitu ya,
komen sana komen sini ketangkep gitu. Sekarang Dewi Persik ketangkep gitu kan. Nah, jadi hati-hati gitu. Oke, selanjutnya itu ini kelebihan dan kekurangan jurnalisme warga. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu murah, mudah, cepat dan gampang diakses gitu ya, mudah diakses. Nah, bener kan ya kita kalau ngikutin apa namanya itu, kalau ngikutin apa ya namanya TikTok orang atau apa kan biasanya gampang diakses gitu ya. Nah, jadi lalu memberikan masyarakat untuk berpendapat gitu, memberikan masyarakat untuk berpendapat. Jadi mereka itu lebih berinteraksi gitu, lebih berinteraksi gitu. Sehingga nanti bisa balas-balas komentar di sana gitu ya. Nah, terus munculnya sudut pandang baru. Ketika kita men-share informasi, lalu ada sudut pandang baru. Misalkan, yang pertama itu, pendapat si A begini, pendapat si B begini, gitu. Kan muncul sudut pandang baru. Kita bisa mengambil angel berita dari situ, gitu ya. Nah, itu enaknya. Terus dia self-regulatory, ini yang saya bilang tadi. Regulasinya hanya terkait pribadi masing-masing. Tidak ada yang namanya nyangkut KEJ, ini gitu kan, nggak ada. Dia hukum untuk Bapak Ibu sendiri atau hukum untuk orang yang share gitu ya. Nah, terus menjadi pengganti media tradisional dalam melaporkan berita. Nah, contohnya surat kabar gitu. Dan habis surat kabar, terus ada namanya kayak koran ya, majalah dan lain-lain gitu. Nah, lalu meningkatkan budaya tulis baca. Nah, orang-orang yang sering ngomen berita di Facebook atau di apa gitu ya. Nah, mereka biasanya itu rajin baca gitu. Makanya mereka jadi jurnalisme warga gitu ya. Nah, terus mendukung fungsi watchdog atau kontrol social control gitu ya. Nah, jadi pers itu sebenarnya lebih ke social control gitu. Kontrol sosial gitu ya. Jadi jurnalisme warga ini sangat mendukung itu. Lalu masyarakat bebas berpendapat dan mengontrol pemerintah gitu. Bebas berpendapat dan mengontrol pemerintah gitu ya. Nah, jadi kan banyak ya. Oh, di sini pembangun yang nggak ini, besok nggak pilih ini lagi ini gitu kan. Nah, itu juga mengontrol gitu. Nah, itu kelihatan banget ketika kita di persepak bolaan ya, banyak netizen gini gitu kan, diikutin sama ketuanya gitu. Nah, jadi itu enaknya jadi jurnalisme warga. Dan terus kekurangannya apa? Munculnya hoax. Kebanyakan orang nge-share itu video yang tahun berapa di-share hari ini gitu ya. Udah 8 tahun yang lalu pun di-share gitu. Nah, ini errornya gitu. Jadi hati-hati buat share video, share berita apapun. Nah, terus bisa menyebabkan mass panicking. Nah, artinya itulah kepanikan massa atau kepanikan rame-rame gitu, kepanikan banyak orang gitu ya. Nah, pernah kan ada seteran apa gitu. Oh, ini terjadi nih nanti gitu kan. Semua orang jadi panik gitu. Nah, itu akibat share satu orang, jadi semua orang jadi panik gitu. Nah, terus kelemahan profesionalitas. Kelemahan profesionalitasnya adalah tidak profesional dia karena dia tidak punya KTA gitu kan, jurnalis warga tidak punya KTA, tidak dilindungi gitu kan, tidak ada apa-apa gitu. Mereka hanya terkena nanti undang-undang ITE gitu kan. Nah, kalau salah-salah gitu. Terus tidak representatif. Nah, tidak bisa jadi rujukan atau jadi representatif lah gitu. Tidak bisa juga dijadikan ini benar gitu kan, nggak bisa sebelum kita konfirmasi gitu. Lalu masih banyak masyarakat yang tidak mau berpendapat karena takut. Nah, ini sudah sering terjadi ya sekarang, padahal kita dilindungi oleh Undang-Undang Kemerdekaan Berpendapat. Itu sah-sah saja. Demokrasi bebas sekarang ya, asalkan bebas terbatas, asalkan tahu batasnya gitu. Oke, selanjutnya udah selesai ya. Terima kasih. Dan kita buka diskusi. Diskusi. Saya mau buka itunya dulu deh. Ini mute-nya mau saya buka dulu. Oke, silakan nanti yang mau yang mau bertanya. Tapi itu ya, tolong mikrofon yang lain kalau temennya tanya dikondisikan gitu. Kasihan yang lain gitu ya. Silakan yang mau bertanya.
Ada yang mau bertanya silakan. Saya Oke. mau nanya dong. Nah, ini Pak Yohanes ini mau tanya apa enggak nih? Angkat tangan nih. Silakan Pak Eri ditanya. Oke, siapa dulu? Saya dulu ya? Ya, silakan, orangnya nggak ada yang tadi. Oke, ya, baik, terima kasih. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bu Marta, izin Ya, bertanya ya. silakan. Ini sangat menarik ya ketika berbicara jurnalisme warga, karena memang sekarang di eranya digital, era keterbukaan gitu. Saya juga selalu perhatikan bahwa di akun-akun Instagram aja, memang sekarang yang lebih rame itu memang jurnalis warga ya, karena dari segi followernya itu dia banyak gitu kan, pengikutnya banyak. Ketika tadi dia memosting berita-berita itu, reaksi dari audiens atau publik ini cepat gitu ketimbang media-media yang memang sudah profesional atau sudah terdaftar itulah. Nah, pertanyaan saya itu, apakah si jurnalisme warga ini nggak ada dewan persnya kayak seperti pers yang resmi itu gitu, supaya ketika misalnya ada berita-berita hoax itu bisa diminimalisir gitu lah. Karena penyebaran berita-berita hoax itu lebih cepat gitu kan di jurnalisme warga ini, seperti tadi kelemahan yang Bu Marta bilang tadi. Kayak gitu sih. Apakah misalnya dari pemerintah atau Kominfo itu nggak ada penertiban misalnya dari sekian akun misalnya jurnalisme warga yang followernya banyak gitu kan, masuk kategori misalnya ini gitu, nggak ada ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kan saya udah bilang tadi kan self-regulatory. Tidak ada regulasi yang mengikat yang namanya jurnalisme warga. Mau Dewan Pers, mau Kominfo, mau apapun tidak ada. Mereka hanya diikat oleh Undang-Undang ITE karena postingan pribadi gitu. Nah, jadi kalau postingannya salah itu kalau pencemaran nama baik ya kena Undang-Undang ITE gitu kan. Kalau dia salah-salah share atau apa kena Undang-Undang ITE karena dia tidak punya KTA alias ID pers, nggak punya dia gitu. Jadi dia tidak terlindungi. Kalau ID pers itu dikeluarkan oleh perusahaan pers yang sudah berbadan hukum. Nah, sudah berbadan hukum, tidak pun terdaftar di Dewan Pers nggak masalah, asalkan dia berbadan hukum. Itu artinya sudah terlindungi, ya, sudah terlindungi secara hukum, gitu. Tetapi kalau jurnalis warga tidak, mereka hanya punya KTP doang, gitu kan, nggak perlu perlindungan Kominfo, Dewan Pers dan lain-lain, gitu. Seperti itu. Oke, terus terkait KEJ-nya itu, kan tadi bilang kalau misalnya versi yang resmi itu kan ada kode etik jurnalistiknya, kayak misalnya video-video yang tadi yang harusnya di blur gitu, nggak di blur. Nah, sedangkan perspektif dari jurnalisme warga itu justru yang begitulah yang dicari gitu loh, karena semakin dia terbuka, semakin dia transparan, respon dari warga juga semakin rame gitu, nangkap Nah, itu momennya tadi seperti itu kan. melanggar Undang-Undang ITE tadi. Sekarang kan udah ditambah ya Undang-Undang ITE ya, jadi 2 pasal kan sejak tahun 2018 kalau nggak salah tambahannya itu. Nah, silakan dibaca Undang-Undang ITE itu. Nah, jadi ada namanya itu pencemaran nama baik dan hal-hal seperti itu. Jadi memang tidak ada perlindungan kalau untuk jurnalisme warga itu. Gitu. Nah, mereka emang sengaja nge-store terang-terangan begitu. Bahkan ada yang kena bacok ya, udah nampak tulangnya dalam. Saya pernah nonton itu, sama saya marahin gitu ya. Katanya jurnalis, tapi pas saya marahin dia kabur gitu kan. Nah, nggak berani dia gitu. Nah, seperti itu. Saya nggak tahu nih di media dia apakah udah diedukasi tentang KEJ atau enggak gitu. Nah, ini tugas para pimpret ya. Tolong edukasi wartawannya tentang KEJ gitu. Jangan asal ngambil berita nanti dia yang kena gitu. Ya, habis wartawannya kena, pimpretnya juga kena. Perusahaannya apalagi gara-gara satu kena semua gitu kan. Nah, jadi tolong edukasi itu wartawannya dengan KEJ dan undang-undang pers gitu. Kalau kita perusahaan pers. Kalau jurnalisme warga nggak ada Mas itunya, aturannya itu nggak ada gitu. Dia bebas. Namanya juga media sosial kan, bebas banget gitu. Bebas ya. Iya, bebas. Termasuk dalam sistem endorse juga bebas dia ya. Iya, bebas. Karena Endorse. bebas. Kalau endorse itu kan tergantung perusahaan yang mau di endorse tuh. Gitu kan? Iya, iya. Nah, jadi aturannya ke perusahaan itu. Kita mau endorse minuman ya perusahaan minuman gitu. Itu perjanjiannya ada MOU-nya. Berapa gajinya, per jamnya berapa itu ada gitu. Tapi itu kan tergantung dengan perjanjian ITE-nya dengan orang yang kita endorse gitu. Kayak minuman tadi ya perusahaan minuman gitu. Nah, itu nggak ada. Kalau Dewan Pers tuh mengurus hanya pers yang punya KTA pers, yang punya badan hukum pers gitu.
Dan apalagi kita udah terdaftar di Dewan Pers lebih gampang lagi gitu kan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Pak John selanjutnya. Oke, selamat malam Bu. Yang nggak bertanya tolong mikrofonnya ya Iya, dikondisikan. selamat malam buat rekan-rekan sekalian yang hadir pada Zoom meeting pada malam ini. Yang perlu saya tanyakan seputar tentang jurnalis warga nih Bu. Apabila ada warga atau jurnalis warga ini proses untuk pembelahan hukumnya apabila dia tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, tetapi dia artinya dia membuat suatu berita yang tidak benar, Bu. Dan juga kita sebagai jurnalis ini membuat berita nih karena dapat informasi dari dia tentang berita tersebut, Bu. Tetapi kenyataan di lapangan bahwa tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana masalah pembelahan hukum terhadap warga ini, Bu? Terima kasih. Oke. Bapak silakan baca Undang-Undang ITE ya. Saya udah baca berapa pasal ya, lupa saya. Nah, itu ada 72 halaman dan itu ada sanksi, ada terkait penyebaran hoax ya Pak ya. Berita hoax itu adalah tambahan dari tahun 2000 berapa ya itu ya keluarnya ITE itu sekarang ditambah dengan hoax itu tadi. Gitu karena kita udah ada yang namanya online gitu. Jadi ditambah itu ada Pak sanksinya. Sanksinya itu bisa dipenjara sekian tahun, bisa bayar denda gitu. Dan bisa apa saja. Jadi hati-hati hoax itu. Nah, apalagi nanti dikit-dikit berita, oh ini, dikit ini gitu kan. Sekarang kan bebas banget ya. Jadi susah untuk apa namanya itu, susah untuk mengontrol sekarang. Itu jurnalisme warga. Nggak kayak dulu selebaran gitu kan. Kalau sekarang lah media sosial. Wah, luar biasa ya media sosial ini gitu. Kadang-kadang jurnalis profesional aja kalah sama dia gitu. Gitu kan. Kalah banget sama dia gitu. Ternyata hoax gitu kan. Nah, jadi dia tidak bisa terlindungi Pak sebenarnya gitu ya. Kurang terlindungi gitu. Nah, ada itu Pak, silakan Undang-Undang ITE di-download di Google ada Pak gitu kan. Oke, jadi kalau sempat nanti saya cariin, saya share di grup kita ya. Saya share di grup kita nanti ya, Bu, silakan makasih dibaca. Makasih banyak. Ya, Bu, makasih Bu. Ya, kalau di halaman Dewan Pers itu ada Undang-Undang Pers, KEJ gitu, tinggal di-download gitu. Tinggal di-download gitu ya. Oke. Ya, silakan selanjutnya Pak Mistarudin. Mana Pak Mistarudin? Silakan Pak Mistarudin. Assalamualaikum, izin bertanya Bu dan teman-teman yang ada di dalam grup ini. Maaf lampu saya mati ini. Iya, beberapa Pak, silakan. Mati, agak kelihatan mukanya. Nah, yang saya ingin pertanyakan di musim era digital ini, kita mempunyai keluarga, anak-anak mungkin yang belum berpikir dewasa. Ya, kita sebagai orang tua ataupun sebagai saudara, tidak mungkin kita harus mengontrol 24 jam di HP mereka. Sedangkan Undang-Undang ITE ini bisa saja terjerat kepada keluarga kita gitu. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan. Kalau seandainya seperti jurnalistik, seperti yang sudah dewasa ataupun yang pengen apa ini mencari pamornya naik, itu kemungkinan kita ditaruhkan kepada Undang-Undang ITE, kita sangat terima. Nah, anak-anak kita sekarang ini yang umurnya minim di bawah daripada dewasa, mereka tersebut makin di dunia maya ini sangat-sangat mengkhawatirkan, dikarenakan ya HP itu sekarang mungkin tidak dari dirinya sendiri, tetapi dengan teman-teman dia itu bisa menimbulkan efek, bisa menimbulkan dampaknya itu dari tingkah laku mereka. Nah, ini yang harus kita antisipasikan, solusinya seperti apa, Bu? Oke, ini termasuk ke parenting ya, parenting media sosial. Nah, dulu saya pernah ikut parenting media sosial, itu ya otomatis yang paling yang paling berperan tuh orang tuanya, gitu ya, paling berperan orang tuanya. Nah, salah satunya anak-anak yang di bawah usia remaja itu, usia dewasa, usia remaja, tolong HP-nya dikontrol. Dikontrolnya apa? Kalau mereka emang belajar kasih HP, tapi kalau enggak ya ambil gitu.
Nah, tidak ada juga kan gunanya HP sama mereka gitu. Selain TikTok-an, goyang-goyang apa gitu kan. Nah, apalagi nanti ada nonton-nonton yang nggak perlu ditonton gitu. Nah, apalagi kalau mau tidur tuh apa namanya? Nonton dulu gitu kan, atau TikTokan dulu gitu, atau Instagraman dulu gitu kan. Nah, sebenarnya itu nggak perlu gitu sebenarnya gitu ya. Nah, jadi anak-anak yang di bawah usianya 16 tahun atau 17 tahun itu tidak bisa dihukum sebenarnya. Mereka pun masuk lapas anak itu cuma dididik gitu ya, bukan dihukum gitu. Karena belum ada KTP pertama, terus belum ada, dia masih disebut usia anak-anak. Nah, nggak bisa dihukum. Nah, makanya di KEJ itu, Kode Etik Jurnalistik, kalau anak-anak di pasal 5 ya, itu kalau anak-anak yang di bawah usia 16 tahun itu tidak bisa dihukum. Dan pun kita memberitakannya itu namanya itu harus diinisialkan. Jadi gitu ya. Misalkan Pak Mistarudin nih, usianya 15 tahun. Nah, inisialnya M, dalam kurung 15 gitu kan. Nah, tapi kalau untuk HP itu memang parenting banget. Istilahnya itu emang kita ke dunia orang tua jadinya ya. Nah, bukan dunia jurnalisme warga jadinya gitu. Nah, jadi nanti ada itu, Bapak kalau gabung grup-grup parenting itu banyak pembahasan tentang itu. Dan itu banyak Bapak Ibu guru di situ, Pak. Bagaimana sih cara mengatasi anak-anak ini nonton YouTube, nonton TikTok dan lain-lain gitu. Nah, kan sebelum kita daftar YouTube kita tuh kan pernah diminta usia ya. Nah, usia itu kan nanti ada usia anak-anak dan usia dewasa. Kalau usia anak-anak itu diarahkan ke YouTube Kids namanya. YouTube anak-anak gitu. Dan itu pun di bawah kontrol orang tua gitu. Nah, jadi dia daftar lewat email orang tua gitu. Bukan emailnya dia gitu loh. Nah, jadi saya pernah mengontrol adik saya dengan email tersebut. Jadi nontonnya tuh kartun aja isinya kan, edukasi aja gitu. Nah, seperti itu. Dan terus televisi juga gitu, TV. Dan HP pun kalau misalkan dia ada Instagram, dan itu selalu dikontrol gitu kan. Memang tidak kontrol 24 jam. Bapak bisa aja kontrol ketika jam makan malam misalkan ya, atau pulang sekolah gitu, pura-pura minjam HP lah gitu kan istilahnya, terus lihat gitu kan dia sama siapa dan bagaimana gitu. Dan itu solusi dari saya gitu ya, Pak. Nah, gitu, Pak. Baik Bu Berta, Iya. itu Yeah. satu mungkin masukan untuk buat kami sebagai orang tua ataupun saudara. Keterangan Ibu Berta itu mungkin Ibu Berta telah menyampaikan bahwa memang tidak bisa dihukum, cuman mungkin dididik. Oke, terima kasih Bu Berta. Mohon maaf, ini kilat sangat kuat Bu Berta. Mohon izin saya ini nanti beledeknya takut meledak gitu loh. Yes, ya. Ya memang sih materi jurnalistik ini kan agak itu ya, agak membosankan ya karena dia kaku gitu kan ya. Tetapi kedepannya kita akan lebih apa namanya tuh lebih saya perdalam materinya karena memang materinya teori semua gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya oh ini materinya gini-gini, nggak ada gitu. Karena saya berniat cuma mengedukasi gitu ya. Silakan Pak Irsyad Wahyudi yang udah angkat tangan ya. Silakan Pak Irsyad. Ada Pak Irsyad nggak? Pak Irsyad Wahyudi. Oke, kalau nggak ada Pak Hasnan. Silakan Pak Hasnan. Kita turunkan tangannya Pak Irsyad ini. Silakan Pak Hasnan dibuka mikrofonnya ya, Pak Hasnan. Mute-nya dibuka. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam untuk kita semua gitu ya. Nah, jadi begini Bu, ya. Kalau jurnalisme warga itu kan nggak memiliki badan hukum ya. Iya, betul. Ya, itu udah sangat rentan dan rawan gitu kan. Untuk disandra oleh undang-undang ITE gitu. Bayangkan yang wartawan sendiri Bu ya. Nah, ini pernah terjadi baru-baru ini, bukan 1 kali 2 kali di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak. Ya, itu akibat dari pemberitaan aja gitu ya. Memberitakan salah satu sebuah perusahaan ya berkaitan dengan masalah limbah gitu kan. Limbah perusahaan itu ya luber gitu kan. Nah, jadi dengan munculnya pemberitaan tersebut gitu ya dari pihak perusahaan ya tidak senang gitu sehingga melaporkan ke APH. Cuman ya lebih lucu dan rancu sekali luar biasa gitu ya. Langsung pihak APH itu langsung menanggapi, memanggil wartawan itu ya. Nah, untung juga wartawan itu agak mengerti sedikit gitu undang-undang
pokok Pers nomor 40 tahun 99 kan. Nah, jadi begini, akhirnya kan ini kan baru mau diduga, tapi diduga berat ya, mau dikriminalisasi wartawan itu gitu. Nah, jadi harapan saya begini Bu, karena masyarakat sekarang, jangan ke masyarakat, mungkin pihak APH atau para pejabat, pihak perusahaan, para cukong-cukong ini belum memahami gitu undang-undang pokok pers tentang perlindungan hukum terhadap pers gitu kan. Nah, apa itu undang-undang pokok pers tentang lex spesialis untuk pers ya kan. Nah, tapi tidak diberlakukan gitu. Mereka mengacu kepada undang-undang IT. Ya, mengarah kepada leg generalis gitu kan. Nah, sedangkan di pasal 8 Undang-Undang Pokok Pers itu kan ada perlindungan hukum dan jaminan dari pemerintah kepada tugas wartawan gitu. Nah, sampai hari ini saya rasa perlu kita sosialisasikan Undang-Undang Pokok Pers itu, Bu. Ya, jangan sampai itu ya jadi apa namanya, jadi objek gitu ya, jadi wartawan yang bersangkutan itu semudah sedikit-sedikit gitu langsung dikenakan undang-undang ITE gitu kan. Jadi apa gunanya undang-undang pokok pers kita yang lex spesialis itu gitu. Nah, demikian untuk sementara itu aja Bu ya, bagi kita kalau bisa kita himbau sosialisasi sebanyak sesering mungkin gitu undang-undang pokok pers ini. Nah, demikian Bu sementara Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasnan. Nah, saya setuju banget ya dengan pendapat Pak Hasnan itu bahwa kita harus mensosialisasikan undang-undang pers, terus KEJ, terus siber, terus ITE gitu ya. Nah, itu paling harus kita share gitu. Kemarin saya ngisi latihan di Jakarta hari Minggu. Itu yang hadir adalah Kombes Pol ya dari Jakarta Timur. Itu Pak Agung Kakang namanya. Nah, beliau tuh polisi. Nah, beliau bertanya, Bu Marta katanya, kami baru tahu kalau ada undang-undang pers gitu kan. Baru ada pula yang namanya KEJ. Dan terus masalahnya adalah ketika pers ini bermasalah dengan orang dan orang itu adalah melaporkannya langsung ke kami. Kan karena polisi itu sesuai melayani warga katanya kan. Ini katanya ya. Nah, jadi ya dia buatlah laporan gitu. Dia buat laporan, dan dia selidikilah orang wartawannya gini-gini gitu, bukan ke Dewan Pers lapornya katanya, malah ke kami gitu kan. Nah, kami baru tahu kalau itu lex spesialis gitu kan. Nah, jadi menurut kami katanya perlu diadakan sosialisasi gitu ya terkait ini ke instansi-instansi kepolisian, TNI dan juga yang terkait gitu, yang pengamanan terkait gitu, masalah hal-hal seperti ini. Dan saya bilang tugas sosialisasi itu adalah tugasnya Dewan Pers. Silakan nanti polisi koordinasi dengan Dewan Pers gitu kan. Nah, kalau kita wartawan kan menerima gitu ya, menerima dan menjalankan gitu. Nah, ketika di lapangan ada kasus dan lain-lain dan main tangkap aja dan lain-lain, nah itu kan perlu dipertanyakan. Dan yang nggak enaknya lagi, wartawan ini belum jelas ini beritanya mau dinaikin udah dibacok gitu. Nah, itu yang nggak enak kan. Nah, itu nggak enak lagi. Jadi akhirnya apa? Ya timbullah namanya KUHP tadi, tindak kriminal jadinya kan. Nah, kenalah KUHP lah kata orang kan, yang apalah. Nah, itu yang perlu kita boomingkan. Bagi yang punya media dan apapun medianya dan statusnya sebagai pimpret, tolong diedukasi wartawannya sebelum kasih ID pers. Jangan nanti si A itu punya jaringan luas dengan Bapak B. Dan terus kasih ID pers langsung, asalkan nanti cairnya cepat gitu kan, tanggal sekian bisa cair, kita gajian rame-rame kan gitu ceritanya. Nah, tetapi nggak tahu namanya undang-undang pers, KEJ, akhirnya apa coba? Ketangkap juga gitu kan. Nah, yang media nggak mau tanggung jawab, yang jelas cuan cair gitu. Nah, itu ada kebanyakan gitu Pak gitu ya. Nah, ini saya pesankan banget kepada para media, usahakan kita lebih profesional lagi gitu ya. Dalam merekrut wartawan, lihat dulu orangnya. Nah, terus dalam dalam mendukung orang juga lihat dulu. Nah, kayak Pak Agus Supriyono nih bilang kayak tragedi Pak Wilson Lalengke gitu ya. Nah, sekarang beliau udah bebas dan alhamdulillah ya udah bebas itu. Dan itu juga salah paham kan jadinya, karena menolak KEJ, menolak undang-undang pers gitu. Akhirnya apa? Jadi salah paham, ya udah kena juga. Dan asal melapor juga gitu. Asal melapor juga gitu.
Nah, jadi seperti itu. Jadi hati-hati. Wartawan juga bebas sesuai pasal 4 Undang-Undang Pers, tapi juga tidak dibebas-bebasin aja gitu. Asal ngomong, asal liput gitu kan. Asal, oh saya bebas loh sesuai Undang-Undang Persnya. Lihat dulu, Anda bebasnya seperti apa? Punya surat tugas nggak? Punya perintah nggak dari Pimpred? Nanti jangan Pimprednya nggak tahu loh, mereka melakukan investigasi, nggak ada proposalnya masuk ke redaksi kalau dia mau lakukan investigasi. Akhirnya apa? Akhirnya di lapangan kena. Habis kena, yang kena Pimprednya, yang jelek medianya. Nah, gitu. Jadi kan kasihan gitu. Nah, itu yang mau kalau saya kan setiap latihan saya ingatkan itu gitu. Setiap mengisi begini saya juga ingatkan gitu kan. Nah, jadi saya setuju ya untuk kita mensosialisasikan yaitu mulai dari yang paling kecil dulu, dari Pimprednya dulu gitu. Dari Pimprednya dulu. Walaupun narasumbernya jelas atau tidak sesuai fakta, dan tetapi kalau tidak ada perintah dari redaksi, nggak ada surat tugas ya nol jadinya kan. Yang kena nanti redaksinya juga gitu. Nah, jadi memang kalau wartawan memang harus sesuai fakta ya. Jurnalistik kan intinya fakta, gitu ya. Intinya fakta. Kalau nggak fakta itu hoax jadinya. Apa bedanya kita jurnalis warga dengan jurnalis profesional gitu. Nah, itu kita bisa bedakan sekarang kan, mana yang jurnalis warga, mana yang profesional gitu. Seperti itu. Oke Pak Hasnan, terima kasih juga pendapatnya. Nah, oke, silakan Pak Samsuarni SE yang udah tunjuk tangan ya, angkat tangan silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, Mbak Marta, mudah-mudahan sehat di malam hari ini ya. Salam dari Aceh. Semuanya ya sedikit kita di sini kan mungkin udah banyak rekan-rekan dan kawan-kawan membahas terkait dengan jurnalis warga ya. Mungkin pemahaman warga sekarang terkait jurnalis masih simpang siur, Mbak Marta. Simpang siur mereka dalam mengeluarkan segmen seakan-akan mereka itu sudah tertindas lebih dulu, ya mungkin di situ ya. Jadi masyarakat sendiri memahami pemberitaan itu mereka masih ada getar-getarnya bagaimana gitu. Mungkin ini segala sesuatu yang dia keluarkan bisa ditindak sebagai hukum KUHP pidananya dengan segmen yang dia keluarkan. Kebanyakan warga seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya ada kita dari pihak jurnalis ataupun wartawan kita ingin konfirmasi pada sumber sendiri itu terkesan dia menolak. Aku nggak berani lah. Nah, takutnya nanti ini terjadi seseorang. Mungkin gitu ya, banyak yang terjadi di warga masyarakat. Padahal peran mereka itu wajib dan harus untuk mengontrol dan mengawasi setiap pengembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah ya. Tapi bagi mereka sendiri berkesan, oh ini nanti aku jadi tersudut tuh. Nah, gara-gara dengan segmen saya di media. Mungkin hal-hal yang demikian Bu Marta perlu kita, sebagaimana kawan-kawan kita katakan tadi, perlu kita sosialisasi lebih dalam lagi mengenai fair ini, mengenai jurnalistik ini kan. Jadi mereka datang wartawan seakan-akan wartawan itu hanya mencari sudut kesalahan saja. Padahal di situ juga yang kita cari pengembangan, kita cari promosi kan untuk pengembangan satu desa ataupun daerah-daerah dia gitu. Mungkin itu Mbak Marta dari saya. Tentunya salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Samsuarni dari Aceh ya. Aceh ya Pak ya? Oke. Ya, dari Aceh. Oke. Kita dari Sabang gitu ya, sampai Merauke ada di sini gitu. Dari Aceh sampai Papua ada di sini gitu. Nah, jadi oke, terima kasih. Benar banget ya yang disampaikan Pak Samsuarni itu. Jadi pengertian warga sebenarnya itu belum paham juga orang gitu. Dan bagaimana kondisi warga juga belum paham. Dan ada pula nanti saya pernah ditanyakan Bu Marta katanya, ini kita wartawan tuh bikin resah gitu. Resahnya gimana gitu ya? Ya begini katanya, dia nyari kesalahan-kesalahan, nanti kalau nggak cari kesalahannya itu nggak cair katanya kan, dan itu benar banget gitu. Nah itu benar banget ya. Nah itu yang mau kita karakternya mau kita bangun gitu, karakter untuk sebagai wartawan itu sendiri gitu ya. Nah karakter itu dibangun ketika wartawan itu mematuhi KEJ dan undang-undang tadi. Kalau dia udah paham kode etik, ya etika ya, etik itu kan etika. Nah, itu sudah berkarakter gitu. Tetapi kalau dia tidak paham, kurang paham,
Nah, itu perlu dipahamkan lagi. Suruh dia baca pelan-pelan gitu misalkan ya. Nah, terus suruh juga dia diskusi dengan pimpretnya gitu. Nah, pimpret kadang ada juga yang nggak paham KEJ. Nah, anehnya begitu kan. Jadi saya bingung gitu. Saya minta tolong kepada Pak Pimpretnya, Ibu Pimpretnya, tolong ya, nanti wartawan Ibu sebelum masuk bekali dulu nih dengan KEJ gitu. Tetapi malah Pimpretnya nggak paham juga gitu. Nah, itu yang heran saya kan. Nah, saya juga nggak tahu nih gitu. Jadi sebelum mendirikan mendirikan media, pahami dulu KEJ. Saya nih ya, sebelum mendirikan media ini 2 tahun yang lalu, sebelum mendirikan institut ini, saya baca undang-undang pers itu 10 kali itu. Terus KEJ berkali-kali karena saya harus hafal, saya bilang. Kalau nggak saya bego gitu kan. Nanti diketawain wartawan gitu. Saya baca undang-undang ITE. Sekarang saya mau baca undang-undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Nah, itu banyak banget menyangkut kita kan. Wartawan juga banyak juga wartawan yang kena dengan itu. Padahal wartawan nggak salah gitu kan, disalah-salahkan. Nah, dia juga kadang wartawan ini menyalah-nyalahkan juga ada gitu loh. Nah, saya buka-bukaan aja gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Nah, jadi untuk untuk hal-hal seperti itu bisa kita minimalisir. Nah, makanya kita sekarang kan ada nih Zoom seperti ini kan bisa untuk sosialisasi juga ya. Saya juga untuk sosialisasi terkait undang-undang pers, nanti kita ada serinya ya, undang-undang pers. Nanti silakan nanti kita Bapak Ibu yang jurusan hukum, yang udah magister, yang SH, silakan nanti menimpali. Karena room yang terkait undang-undang itu akan saya buka seluas-luasnya untuk orang-orang yang pernah belajar hukum gitu ya. Silakan nanti bersuara karena di sini bebas ya. Nah, jadi kita bebas, bukan hanya dari saya saja. Saya sekarang tuh cuma memancing, dan besok siapa lagi nih yang mau bersuara gitu, silakan gitu kan, nggak apa-apa. Nah, nanti ada KEJ, kode etik jurnalistik, nanti ada penjelasan tentang Dewan Pers gitu. Nah, jadi akan saya jelaskan gitu. Jadi tidak hanya hal-hal seperti ini saja gitu ya. Nah, ikuti dari awal sampai akhir, jangan nanya lagi. Misalkan kemarin nggak ikut nih, mengenal media online, sekarang nanya tentang media online, saya otomatis nggak jawab karena waktu kita terbatas 1 jam cuma ya. Jadi satu materi 1 jam. Nanti kita akan ulang lagi materi mengenal media online lagi, hadir lagi gitu sampai paham. Nah, jadi ajak temennya banyak-banyak. Karena Zoom ini ada 300, baru 100 yang ada di sini. Silakan share nanti, itu gratis gitu ya. Sertifikat gratis, semuanya gratis gitu. Oke, sekarang sepertinya ini udah ada absen ya. Jangan lupa di absen, jangan lupa di screenshot. Karena untuk absensi itu adalah di screenshot gitu ya. Nah, nanti jangan WA saya lagi, Bu Marta saya lupa screenshot gitu kan. Atau Bu Marta ini lampunya mati gimana gitu. Ya nggak apa-apa, asalkan ada namanya gitu ya. Nah, jadi sertifikatnya itu saya berikan besok paling lambat. Nah, kita kan malam ini webinar kan. Besok langsung kita kirimkan. Jangan tagih malam ini, kasihan adminnya. Mau tidur dulu dia gitu kan, mau mimpi indah dulu gitu. Jadi sabar ya Bapak Ibu gitu ya. Saya tuh kaget malam-malam udah WA saya gitu kan. Jam 12 malahan. Waduh, dia bilang kan sabar gitu. Kita ganggu bulan madunya. Iya, saya tuh udah selesai gitu kan. Nggak laku lagi bulan madu. Nah, ini nih admin kita nih Mbak Jani ya. Nah, itu yang ngurusin. Nah, itu repot tuh. Saya juga ngurusin. Kadang saya pagi-pagi udah nge-share sertifikat kan. Nah, gitu. Oke, Mbak Marta. Silakan ya. Di screenshot ya Bapak Ibu. Nah, screenshotnya yang manis, yang cakep, yang ganteng gitu ya. Bagi yang mati lampu nggak usah, cukup namanya aja yang di screenshot. Nah, biar nanti dikirim di absensinya. Nah, jadi video ini nanti malam ini juga akan saya share, saya upload dulu ya. Nanti bisa diulang kembali. Ya, bisa diulang kembali. Nah, lihat namanya tadi udah saya geser-geser ya, udah terekam di videonya. Nah, Bu, ini di video ada nih nama saya, tapi kok saya lupa gitu ya. Boleh lihat nanti. Dan saya tuh tahu ya, saya udah baca satu-satu gitu ya. Nah, silakan. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kita akhiri ya, kita hanya 1 jam, mulai tepat jam 19.30, berakhirnya juga 20.30 ya. Jadi kita disiplin, gitu ya, kita disiplin. Nanti insya Allah minggu depan kita ada lagi tentang apa ya, nanti saya share deh flyernya di grup ya. Nanti silakan dilihat. Mau ada yang pengen sertifikat tapi nggak sempat hadir, bisa nanti ringkas video yang saya share itu. Kirim ringkasannya ke saya, ke pribadi saya ya.
Nah, nanti sudah kirim ke saya, nanti saya langsung kirim sertifikatnya. Bagi yang nggak hadir, silakan tanya temennya yang butuh sertifikat banyak-banyak gitu ya, share aja videonya gitu. Oke, gampang lah sama MZK kan, nggak ada ribet-ribet gitu ya. Nah, oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir di waktu yang tepat dan kita akhiri juga dengan tepat waktu. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda dari saat ini. Yang jelas adalah tentang jurnalistik gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.